Pagi Ade, perkenalkan kakak perawat dari Rumah Sakit Fatima Darussalam. Kedatangan kakak di sini untuk memberi semangat Ade dan juga melihat perkembangan Ade ya. Kalau boleh tahu nama Ade siapa ya? 1, 2, 3. Oh iya, tadi kakak juga melihat di kaca di cermin Ade ada nama Rival, terus juga ada fotonya, ganteng ya adanya, namanya Rival. Jadi udah nanya ke mama, katanya gak mau makan, gak mau minum obat, gak mau keluar kamar. Kenapa sih emang gitu? Aku capek mas. Capeknya kenapa? Capek minum obat terus tapi kok sembuh ya. Gini. Kakak kalau boleh tahu, selain capek, apa aja sih, apa lagi yang kamu rasakan di perasaan kamu sekarang itu kenapa? Sama anak saya katanya tenggorokannya gatel, flu sama panas. Saya merasa minum obat terus. Karena saya ada di rumah. Tapi percuma, ujungnya juga mati. Gak boleh ngomong gitu deh, gak boleh ngomong gitu. Gak boleh ngomong gitu intinya. Ucapan adalah doa. Takdir hidup mati juga itu dari Allah Subhanahu Wa Taala deh. Jadi jadi gini deh, kedatangan kakak ke sini itu kakak pengen tahu nih perkembangan Ade gimana setelah periksa kemarin di rumah sakit. Terus kakak juga ada tujuan tersendiri ke sini, ada memberi semangat untuk Ade biar lebih cepat sembuh, agar lebih ini semangat lagi deh biar bisa sembuh lagi. Jadi gini deh, kira-kira Ade itu tidak mau ngobrol, mau tidak ngobrol dengan kakak gitu sekitar 10 atau 15 menit aja gitu. Jadi gini, bisa nggak Ade coba ceritain ke kakak apa aja sih keluh kesah Ade, yang ada di perasaan Ade gitu, apapun itu, atau ada yang mengganjal atau ada yang capek ketika minum obat gitu, atau apa bisa ceritakan ke kakak. Saya malas minum obat terus tapi nggak sembuh-sembuh. Soalnya kalau minum obat nanti pasti Intinya ingat apa kata kakak, hidup Ade itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala deh. Ade nggak boleh berpikiran buruk, ujung-ujungnya mati. Kakak sebagai kakak yang sehat, kakak yang nggak kenapa-napa, kakak perawat, kakak juga bakalan sakit pasti mati. Yang penting kakak tuh percaya sebelum kakak mati, kakak tuh harus sudah apapun yang harus kakak bawa nanti ketika mati gitu. Kakak juga paham dong perasaan Ade. tapi kan Selalu minum obat tidak sembuh. Kakak juga dulu sebelum jadi perawat, kakak bisa ngerasain gitu. Kakak dulu pernah sakit juga gitu. Kakak walaupun perawat, kakak juga sering sakit, minum obatnya iya, nggak sembuh ya iya. Bukan nggak sembuh sih, emang butuh waktu jangka panjang gitu loh. tapi kan akunya bosan. Kakak paham banget. Dulu kakak juga pas umuran Ade, kakak juga sakit, minum obat, merasa bosan, jadi berdiam diri terus di kamar, gak ada teman, gak ada dukungan. Tapi akhirnya mama kakak itu memberi dukungan agar kakak itu harus benar-benar semangat lagi gitu untuk menjalani hari-harinya. Terus kalau emang boleh tahu nih, Ade udah lama, udah berapa lama nih konsumsi obat gitu, sakit seperti itu udah berapa lama gitu? Udah 6 bulan. Cukup lama ya, tapi
sekira 6 bulan itu masih di bawah standar kakak gitu, yang kakak sakit kan. Kakak pernah sakit itu sekitar memang selama kamu sakit, selama kamu berdiam diri di kamar, nggak mau makan, nggak mau minum, apa nggak ada yang nyemangatin kamu gitu, entah mama atau papa atau adik kakak atau ya mungkin anak zaman sekarang pacar gitu ya. Jadi gini deh, kamu itu sedang berada di posisi keputusasaan. Intinya pesan kakak, jangan selalu ngelamun, jangan selalu berdiam diri di kamar. Tujuan kakak kesini juga baik sebenarnya, untuk membantu adik menanggulangi keputusasaan kamu gitu, biar kamu terlepas dari keputusasaan ini, terus terlepas dari penyakit TB ini. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu keputusasaan ya. Nah, keputusasaan itu sendiri adalah di mana keadaan seseorang yang sudah tidak tahu lagi harus makan apa lagi, contohnya seperti adik makan nggak mau, minum nggak mau, minum obat juga nggak mau, berdiam diri di kamar tanpa ada komunikasi dengan orang luar gitu. Itu sebenarnya itu tidak baik, malah menghambat penyembuhan penyakit kamu ini gitu, malah makin tertekan diri kamunya. Tadi juga kan kakak sudah dengar cerita dari kamu katanya capek minum obat terus, kamu capek gak sembuh terus, capek sakit terus. Semua itu balik lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu nggak lama sembuh lama. Nah, jadi kan adik juga cerita ya, katanya capek minum obat, capek nggak sembuh, pengen berdiam diri di kamar terus tanpa ada interaksi komunikasi dengan orang luar ya. Sebenarnya itu malah menghambat penyembuhan kamu deh sebenarnya, terus malah membuat diri kamu tuh semakin tertekan gitu. Jadi nggak ada, tubuh tuh nggak mau naik, matahari nggak mau nongol gitu. Terus apa ya, semua balik lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan, hidup mati, rezeki itu balik lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dari diri kita sih percaya kita bakalan sembuh gitu. Dulu kakak juga gitu, dibilangin sama mama kakak begitu, harus apa, percaya kalau kita tuh pasti sembuh, entah berapa lama waktunya itu. Nah, kedatangan kakak kesini juga, kakak ada kamu itu semangat lagi. Yang pertama, cukup ada dua bagi kakak. Pegangan kakak ketika dulu kakak tuh mengalami ya kayak kamu ibaratnya keputusasaan, depresi, pikiran terus. Jadi yang pertama itu satu, harus ada dukungan dari orang-orang sekitar. Kamu juga harus menghargai dukungan orang-orang sekitar tersebut. Jangan pengen kamu dari dukungan tapi kamu malah mengabaikan, ibarat masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Itu sebenarnya gak baik buat diri kamu gitu. Kamu juga makin tertekan. Yang terakhir, yang kedua, kurangi atau hilangi berdiam diri di kamar. Cobalah berinteraksi dengan orang luar, mama, papa, bercerita dengan mama, papa, cerita semua, ceritain semua masalah yang kamu hadapi sekarang. Intinya pesan kakak itu cari dukungan. Kamu ada HP, kamu minta dukungan ke teman-teman kamu. Kalau emang ada pacar, minta dukungan ke pacar kamu gitu. Kasih aku dukungan dong untuk bisa melewati penyakit ini agar aku tuh biar sembuh lagi kayak sedia kalanya gitu. Terus
atau kamu bisa jalan-jalan keluar ke rumah atau keluar rumah atau jalan-jalan ke depan dan jogging lah bahasa itunya ya, olahraga. Pesan kakak cuma itu, tips dari kakak juga cuma itu. Nah, setelah kakak jelasin apa makna dari keputusasaan, pengertian keputusasaan, tips keputusasaan kamu agar kamu lebih semangat lagi, itu apa gitu? Apakah ada yang mau Adi tanyakan? Terus gimana perasaan Adi sekarang setelah kakak jelaskan tadi? Kalau sekarang sih udah ada pandangan lagi, cuman ada teman-teman itu ya pada nyimak nggak pada mau sama-sama aku. Kalau emang teman nggak harus teman luar, teman sekolah, teman atau apapun lainnya. Bisa teman tuh sama papamu juga bisa dijadikan teman, atau kamu itu teman baru, kamu bisa hubungi kakak gitu. Kan ada di nomor kakak, tadi papanya atau kakak ya, itu bisa dijadikan. Nah, setelah kakak juga jelaskan, mungkin waktu kakak juga sudah mepet dengan jadwal praktek kakak di rumah sakit, kakak harus balik lagi ke rumah sakit. Mungkin setidaknya kakak udah memberi pandangan kamu agar kamu lebih semangat lagi. Intinya harus semangat lagi menjalani hidupnya, terus harus rajin minum obat, makan, kalau bisa berinteraksi dengan orang luar. Setelah kakak jelaskan tadi, mungkin ada yang kamu ingat apa yang kakak katakan gitu, dapat disebutkan gitu, tips-tipsnya aja. Intinya harus bergaul, nggak boleh lamun, harus nyari teman. Syukur deh kalau emang kayak gitu. Rival itu juga anak baik, anak ganteng gitu. Pasti juga banyak lah temen yang mau sama rival. Ya, udah teman tuh cuma kayak gitu doang gitu. Mungkin juga kakak juga udah lega kalau emang ada rival tuh udah ada pandangan, ada kamu itu lebih jalanin hari-hari itu lebih giat, semangat lagi untuk tidak obat, makan dan minum. Mungkin sampai sini aja kakak ngasih pandangan kamu agar kamu itu lebih semangat. Intinya selalu berdoa agar kamu cepat sembuh, selalu percaya kalau kamu bisa sembuh, cepat sembuh juga dari kakak. Kakak juga terima kasih ke rival udah pengen dengerin omongan kakak, terus cerita kakak juga. Akhirnya akan tadi cerita ya. Intinya juga terima kasih atas kerjasamanya, semoga cepat sembuh. Mungkin dari kakak itu aja. Selamat pagi, rival.